Berkunjung ke pantai tentu menjadi salah satu ritual orang untuk menghilangkan penat dalam pikiran. Angin yang sejuk dan pemandangan yang indah menjadikan pantai sebagai salah satu pusat tujuan wisata. Tak terkecuali Pantai Widuri atau masyarakat setempat biasa menyebutnya Pantai Cilincing. Berada di utara kota Pemalang, tepatnya di Desa Widuri, pantai ini menjadi salah satu favorit wisatawan lokal. Selain jaraknya yang dekat, hanya 3 km dari pusat kota, pantai ini juga menawarkan ombak yang tenang dan pasir hitamnya yang halus. Meski begitu, ada kisah tragis yang pernah terjadi di tempat ini. Nama Widuri sendiri konon diambil dari kisah kesetiaan seorang wanita cantik yang bernama Nyai Widuri. Legenda tersebut menyebutkan Nyai Widuri ditinggal oleh suaminya Ki Pedaringan untuk pergi berperang. Dalam kepergiannya, Ki Pedaringan meminta Nyai Widuri untuk bersumpah tidak akan menerima seorang laki-laki sebagai tamu. Nyai Widuri pun bersumpah setia. Namun pada suatu hari, seorang laki-laki datang dengan kondisi terluka parah dan meminta pertolongan. Akhirnya dikasih masuk sama Nyai Pedaringan. Dan untuk meyakinkan Nyai Pedaringan agar bisa menyampaikan ke suaminya, dia meninggalkan pusaka, Mas. Pusaka yang mana pusaka itu nanti yang buat bukti ke Ki Pedaringan bahwa mereka berdua tidak melakukan apa-apa, seperti itu. Setelah dikasih minum, setelah diobatin, Pangeran Purbaya kembali lagi ke Mataram. Ketika Ki Pedaringan kembali dari perang, ia melihat gelas yang seolah seperti bekas diminum seseorang. Spontan, ia pun bertanya kepada sang istri. Nyai Widuri pun menjelaskan kejadiannya. Tapi Ki Pedaringan seolah tak percaya dengan kalimatnya. Akhirnya, Nyai Widuri memberanikan diri dengan menusukkan keris ke tubuhnya sebagai lambang kesetiaan kepada sang suami. Ia berkata, jika darah yang keluar berwarna merah, maka ia telah menepati janjinya. Tetapi, jika darah yang keluar berwarna biru, maka ia telah mengingkari janjinya. Ternyata setelah ditarik memang keluar darahnya biru. Dan itu baru yakin bahwa Nyai Pedaringan tidak melakukan sesuatu dengan Pangeran Purbaya ini. Akhirnya daerah tempat tinggal Nyai Widuri dikenal sebagai Desa Widuri. Cerita legenda ini membuat banyak pasangan sengaja datang ke Pantai Widuri. Mereka percaya pasangan datang ke sini akan bisa setia sampai akhir hayat. Sebab mereka meyakini bahwa biar bisa seperti pasangan Nyai Pedaringan dan Pedaringan saling menjaga kesetiaan, maka di sini dibangun dermaga cinta. Tetapi, meski terkenal dengan pemandangannya yang mempesona, banyak kisah mistis yang beredar di pantai ini. Salah satu titik yang kerap disebut angker terletak di selatan Pantai Widuri, tepatnya di kolam renang Widuri. Kawasan yang tutup sejak tahun 2000-an ini disebut-sebut menjadi pusat aktivitas makhluk gaib. Banyak terjadi peristiwa aneh di luar nalar. Salah satunya yang pernah mengalaminya adalah Mas Untung, salah satu anggota tim rescue. Suatu hari, Mas Untung merasakan ada aura berbeda di area kolam renang. Untuk angin itu, kok angin beda, kenceng, terus agak dingin, padahal panas lah, padahal cuaca panas tapi dingin. Saat itu, salah satu pengunjung Pantai Widuri tenggelam di kawasan sekitar kolam renang. Rekan Untung yang bertugas segera menyelamatkan pengunjung tersebut. Korban jiwa pun bisa dihindari. Tapi sayang, berjarak 1 malam setelah aksi heroiknya, rekan Untung meninggal tanpa sebab yang jelas. Selang itu malamnya, paginya saya dikabarin teman saya itu sudah almarhum, meninggal. Rumor pun berkembang liar. Menurut warga, di dasar laut Pantai Widuri terdapat kerajaan goib milik Ratu Pantai Utara, Dewi Lanjar. Konon, makhluk goib penguasa Pantai Widuri kerap meminta korban jiwa.
Diyakini mereka yang masih berjaga menjadi sasaran tumbal tersebut. Untuk ritual keselamatan, warga melakukan sedekah laut di setiap bulan Suro. Kalau di Widuri ini kan basicnya masyarakatnya nelayan, Mas. Nelayan. Maka dari itu kita tiap bulan Suro itu mengadakan namanya sedekah laut. Itu dipercaya untuk memberikan keselamatan para nelayan, dalam arti nanti di laut juga mereka selamat dan menambahkan rezeki dalam menangkap ikan, itu seperti itu. Dan ini berjalan tiap setahun sekali. Tak hanya itu saja, kabarnya di area Pantai Widuri terdapat lokasi yang bekas kuburan massal yang dipenuhi aura mistis. Dari cerita yang beredar, ada 12 mayat anggota PKI yang dibunuh dan dikuburkan di tempat ini. Sebuah peristiwa kesurupan pernah menimpa rombongan muda-mudi yang berkemah di pesisir pantai. Saat itu, salah satu anggota perempuannya membuang pembalut dengan sembarangan. Kesurupan massal pun terjadi. Ini dulu itu kuburan massal. Kuburan massal. Tahun 1965 itu kan ada sejarah, yang mana banyak hal yang terlibat suatu kegiatan. Pertempuran. Ya, itu dikumpulin di sini semua, terus dikubur secara massal, dan sampai sekarang pun kadang masih ada bekas peluru di sebelah, berarti pinggir pantai itu masih ada. Masih sering bermunculan. Masih ada itu. Memang, dari semua mitos tersebut, tak ada bukti yang bisa menegaskan kebenarannya. Menurut Aris, cerita legenda pada dasarnya adalah cara agar nilai budaya tidak tergerus modernisasi. Lebih jauh, cerita mitos juga bisa menjadi peringatan agar kita selalu berhati-hati dan menjaga perilaku. Yang jelas untuk masyarakat Widuri kita harus bangga punya tempat wisata seperti ini. Makanya kalau bisa dalam merawat dan menjaga itu harus lebih baik lagi, sebab tidak semua diwarisi sama nenek moyang kita wisata seperti ini, Mas. Tuh. Khususnya untuk pengunjung boleh berkunjung di sini, seperti sini itu memang sangat bagus, sangat menarik. Tapi jangan lupa kita harus jaga sopan santun, etika. Jangan sampai melanggar sesuatu yang memang di sini sudah ada aturan. Gitu.